Oke, shalom teman-teman, Bapak Ibu, dalam kasih dalam Tuhan Yesus. Saya kembali lagi. Kita akan bersama-sama belajar tentang kebenaran firman hari ini. Dan topik kita hari ini hanya membahas tentang sang terang. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pemeliharaan kasih yang luar biasa kepada kami, dan kami boleh mengenal Tuhan Yesus. Biarkan Roh Kudus yang menolong kami untuk pembelajaran materi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus menolong saya yang membagikan firman. Bapak Ibu, teman-teman yang mendengarkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, kita akan masuk. Nah, sebelumnya saya balik dulu ya, sang terang ya. Sang terang ini sesuatu yang dibilang masuk ke sang terang itu terang yang memberikan jalan kehidupan. Teman-teman, apakah ingat ketika kita membaca kitab di Kejadian 1 ayat 3, atau ketika peristiwa suasana ketika Allah menciptakan langit dan bumi pada waktu itu, dikatakan Alkitab di ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Gelap gulita. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu di ayat 3 dibilang, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi yang pertama dilakukan Allah adalah memberikan atau menciptakan terang di dalam gelap gulita yang menutupi samudera raya. Dan ketika terang udah jadi, dipisahkan terang itu dari gelap. Jadi terang itu Allah menyebutnya sebagai siang, dan gelap itu sebagai malam. Dari pertama itu Allah mulai memberikan konsep siang dan malam. Terang itu siang, gelap itu malam. Walaupun pada saat itu Allah belum menciptakan benda-benda langit ya, itu baru hari pertama. Benda-benda langit itu ada di hari keempat. Ya, hari keempat. Oke, kita akan masuk ke berikutnya. Jadi teman-teman, jadi ketika kita membaca atau menemukan konsep terang, terang adalah sesuatu yang dari Allah. Sebelumnya di dunia tidak kenal apa yang namanya, atau tidak tahu apa yang namanya terang. Lalu sepanjang waktu kehidupan manusia dari dari selama kehidupan bumi, saya ambil poinnya dari peristiwa Nuh keluar dari bahtera itu ya. Nah, itu sampai sekarang terang Allah selalu ada di dalam dunia, dan Allah sudah membuat suatu rencana terang yang akan datang. Kita bisa lihat di Perjanjian Baru, terang itu berbentuk menjadi manusia, terang yang menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia. Dan kenapa dibilang kita firman? Kembali kita ingat bahwa ketika Allah menciptakan segala sesuatu dimulai dengan perkataan Allah, firman Allah. Nah, makanya saya mau bilang ini adalah sang terang yang memberikan jalan kehidupan. Jadi waktu ketika terang belum ada di bumi itu, yang gelap gulita, gelap gulita, bumi belum berbentuk, itu nggak ada jalan kehidupannya, nggak ada. Nah, dan kita masuk di 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 7. Secara jelas ini dikatakan demikian ya, ditulisnya demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Ini saya itemin ya. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ini statement yang
sesuai dengan Kejadian 1:3. Terang di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Allah itu terang. Ketika Allah ada, Allah hadir, di dalam gelap gelita yang menutupi Samudra Raya waktu itu, karena nggak ada kehadiran Allah. Allah hadir dengan terangnya, memberikan terang di dalam Samudra Raya itu, terus dipisahin terang sama gelap. Dan bumi mulai dibentuk. Kan bumi belum berbentuk, tapi dimulai bentuknya gimana ya, saya memang Alkitab tidak menulis, atau Allah membawa bumi dibulet-bulet gitu atau gimana, tapi Alkitab tidak berkata demikian. Tapi yang pasti adalah ketika Allah memulai pekerjaannya terang di hari pertama, Allah mulai menata bumi yang isinya Samudra Raya yang gelap gulita itu, dan isi sama Allah dengan beragam ciptaannya. Oke? Nah, ini kita lanjutkan di 1 Yohanes 1 ayat 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, nah sekarang Bapak Ibu teman-teman kan juga udah percaya, udah setuju dengan perkataan firman, melakukan firman, kita mungkin udah dibaptis, kita menjadi satu bagian, kita bilang saya percaya Yesus, namun dikatakan kita hidup dalam kegelapannya. Gimana ya caranya? Kita tahu kebenaran firman, kita tahu perintah Allah seperti apa, tetapi kita masih hidup di dalam kegelapan. Artinya kita masih hidup dalam pengetahuan diri kita sendiri, atau filosofi atau kebiasaan dunia sekitar kita. Nah, itu kalau misalnya kita bilang kita sudah bersekutu dengan Dia, terima Tuhan Yesus, kita tahu Dia adalah juru selamat kita, tapi kita tetap dengan apa yang kita ketahui, kita tetap dengan kebiasaan lama kita, hidup lama kita. Nah, dikatakan kita itu sedang berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Jadi kalau yang namanya anak-anak Allah, orang-orang percaya yang tahu firman, membaca firman, harusnya mereka hidup di dalam kebenaran dan melakukan perintah Allah. Oke, jadi buat teman-teman, Bapak Ibu sedang Tuhan, jika suatu hari ada orang-orang sekitar kita yang lain, yang dari agama lain, yang belajar firman Tuhan dari kita, tapi mereka tetap membandingkannya dengan kitab suci mereka. Artinya mereka tidak punya kesekutuan, dan sampai kapanpun ketika mereka menggali, mereka juga tidak akan bertemu dengan Allah yang dijelaskan di dalam Alkitab itu, tidak pernah ketemu. Jadi hati-hati supaya teman-teman Bapak Ibu kasih dalam Tuhan jangan tersesat oleh mereka. Dan tetap dikatakan lagi selanjutnya, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia, nah ini, kalau kita tahu firman, menerima firman Tuhan, kita udah dibaptis, kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, berarti kan kita percaya ada Yesus, ada terang dalam hidup kita, dan ketika kita mengiyakan, kita beroleh persekutuan, katanya seorang dengan yang lain, saya dan Bapak Ibu teman-teman, yang memang sungguh-sungguh kita terima semua kebenaran firman dengan baik, dan darah Yesus anaknya itu, menerima salib Yesus yang telah menyelamatkan, membebaskan, menebus dosa manusia, memberikan kehidupan pada kita, menyucikan kita daripada segala dosa, itu baru kita bisa menyatu. Tapi tetap ya, jadi ketika sama seperti mungkin ada orang-orang lain teman-teman pendengar, misalnya ya,
ketika dalam perjamuan kudus mengangkat tubuh dan darah Kristus dan mengakui bahwa itu adalah tubuh dan darahnya, lebih dari mana dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita dalam perjamuan kudus terus kita ikutin saja ritual, anggap sebagai ritual. Tapi ketika dalam kehidupan sehari-hari kita atau teman-teman kita itu kita tidak melakukan kebenaran firman, ini sama juga berarti kita sedang berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran, ya. Nah, ini makanya sebelahnya saya tulis nih di Yohanes 6 53 sampai 58. Tuhan Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, seperti ya, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia, siapa itu daging Tuhan Yesus, dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi kalau misalnya nanti di slide berikutnya kita akan lihat, ini memang pernyataan yang sulit. Memang kita ketika kita perjamuan kudus itu dalam bentuk hostia yang putih-putih itu ya, dan juga darah Yesus yang kita minum itu anggur, itu memang aslinya memang hostia dan anggur atau roti dan anggur, bukan daging atau darah. Tetapi di alam roh kita sepakat apa yang kita lakukan itu roti tubuh dan darah Kristus yang kita lakukan pada perjamuan kudus itu sesungguhnya kita bersetuju dengan Allah, dengan Roh Kudus yang ada di dalam alam roh saat itu. Jadi kita tidak bisa sambil misalnya melakukan perjamuan kudus sementara di hati kita meragukan, ini cuman roti biasa, ini cuman anggur biasa, sirup merah misalnya kan. Nah, dan itu kan ya mungkin 1 kali 2 kali Tuhan tahu ya, karena keterbatasan anak-anaknya. Tapi Tuhan akan sabar menolong kita, membantu kita untuk ketemu sama pemahaman ini, sehingga suatu hari kita akan melakukan kebenaran perjamuan kudus yang benar. Tetapi buat teman-teman atau yang tetap melakukan seperti itu, percayalah suatu hari akan mental gitu loh, akan bingung sendiri gitu, akan menemukan banyak kekecewaan ya, karena kita tidak akan pernah bisa menyatukan ya kan kebenaran dari dunia ini, apa yang kita pikirkan, apa yang dunia biasa pahami dengan apa yang ada di dalam Alkitab ya. Nah, ini yang kuning dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jadi pada ketika perjamuan kudus itu, di peristiwa atau kegiatan perjamuan kudus, kalau kita di Gereja Sion itu setiap minggu pertama, nah kita tuh sebenarnya terkoneksi kan, tadi udah dibilang, dengan alam roh, kerajaan surga, karena Allah itu adalah roh, Allah itu adalah kudus, adalah itu terang gitu loh. Nah, jadi kita harus bisa belajar menemukan bersatu di dalam peristiwa sakral pada saat perjamuan kudus itu. Iya, itu hanya diri sendiri ya, harus mengakui dulu. Dan tadi kan dibilang, percayalah Allah itu masih sabar menolong kita. Tetapi ada waktu-waktu di batas-batas paling akhir tidak akan ada lagi kesempatan. Nah, buat kita yang udah berhasil, serta saya dan Bapak Ibu dan teman-teman juga yang udah berhasil,
Tuhan Yesus katakan, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dibilang benar-benar. Iya, karena kita harus mengimaninya di dalam alam roh. Benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Ini saya kasih tulisan warna hitam tebal. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku di dalam dia. Jadi kita telah bersepakat tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, perkataan Allah itu. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, Bapa yang hidup, Allah kita, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, Allah yang hidup, Bapa kita ya. Allah yang hidup mengutus aku, Tuhan Yesus, dan aku hidup oleh Bapa. Nah, kenapa Yesus bisa hidup? Dia adalah perkataan Allah yang menjadi manusia, hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang makan aku Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus, akan hidup oleh aku, akan hidup oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan. Sama seperti Bapa menghidupkan Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang makan tubuh Yesus dan darah Yesus menjadi hidup. Dan tubuh Yesus dan darah Yesus ini dikatakan, inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Jadi ketika kita makan tubuh Yesus dan darah Yesus, itu memang secara ininya titlenya ya, judulnya memang dari surga, turun dari surga, tetapi berbeda makna, berbeda fungsi. Kalau itu tubuh dan darah Yesus untuk memberikan kita kehidupan, untuk mengampuni kesalahan kita sehingga kita bisa kembali kepada Bapa, kembali bisa mengerti firman, melakukan firman, kebenaran firman. Sedangkan roti mana itu hanya makanan yang mengenyangkan perut ya. Jadi ketika itu kan 40 tahun orang-orang Israel nggak bisa kerja, ya kan, mereka berkemah, jalan. Jadi untuk makan Allah kasih siapin namanya roti mana. Jadi beda ya. Nah, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang mana? Roti tubuh Yesus dan darah Yesus. Oke. Nah, jadi sang terang tubuh Tuhan Yesus, darah Yesus, Yesus dan kebenaran itu selalu ada di dalam kehidupan manusia. Nah, ini adalah cuplikan dari percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Dan si perempuan Samaria ini mendapat label dari orang-orang sekitar sebagai wanita pemberani ya, yang menggoda banyak orang laki-laki, dan orang-orang mungkin tidak mungkin ya, ibu-ibunya di sana pada saat itu nggak mau deket sama perempuan Samaria gitu ya. Jadi si perempuan Samaria ini kan dapat label itu, dia menjadi rendah diri, sehingga dia pergi menimba air itu jam 12 siang. Ketika kan 12 siang itu kan harusnya panas ya, sedangkan ibu-ibu yang lain dia datang ke sumur itu ngambil air pagi-pagi gitu ya. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan Yesus tahu ada seorang perempuan Samaria yang pasti akan ngambil air di sumur Yakub di jam 12 siang itu. Dan entah bagaimana, seperti udah disetting, dan Tuhan Yesus itu habis melakukan tugas pelayanannya, dan dia kelelahan dan dia duduk di dekat sumur itu. Nah, ketika Tuhan Yesus kebetulan ada di sana, sekali ya Tuhan Yesus tahu. Tapi Tuhan Yesus memang sengaja datang ke situ untuk mendatangi seorang perempuan Samaria, dan Yesus yang berkata dulu kepada si perempuan itu, berilah aku minum. Awalnya sih perempuan Samaria ini juga mungkin karena latar belakangnya, capnya seperti itu ya, dikasih label sama orang-orang,
Jadi dia nggak akan mau ngobrol sama orang lain gitu ya. Mungkin terlihat sombong atau apa. Makanya ya, Tuhan Yesus dulu yang memberikan sinyal invitation undangan buat si perempuan Samaria untuk membuka suatu percakapan gitu ya. Jadi ini langsung ketika itu si perempuan Samaria jadi kaget, surprise dan happy karena ada Tuhan. Dia tahu Tuhan Yesus ini terkenal gitu loh. Orang-orang rabi apa nabi dikejar-kejar orang, banyak melakukan mujizat, itu keren banget. Pokoknya dia mungkin dia bilang Tuhan Yesus itu sangat amat terkenal ya. Jadi susah mungkin ketemu Tuhan Yesus, dan tiba-tiba dia dapat jackpot gitu loh, dapat durian runtuh, apa istilahnya, harta karun yang gede banget gitu ya, bisa 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 dapat invitation dari Tuhan Yesus gitu ya. Dia bilang, saking kagetnya dia bilang, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sampai nggak percaya gitu loh. Tapi ya memang kita akan melihat, si perempuan Samaria ini teh nggak tahu diri ya, disapa sama orang terkenal kok responnya nggak tepat. Tetapi Tuhan Yesus tahu ada rasa sakit hatinya, mungkin di label sekian lama, atau rendah dirinya itu yang sangat parah. Ketika responnya si perempuan Samaria itu uh, uh, apa tetap apa ya, Tuhan Yesus nggak masalah gitu loh, malah Tuhan Yesus meyakinkan dia. Dibilang, Yesus bilang gini, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Apa yang karunia itu? Tuhan Yesus lagi datang kepada dia, ketemuan di sumur Yakub. Nah, dibilang, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi ketika percakapan terjadi, itu sebenarnya perempuan Samaria ini di dalam hatinya dia sudah meminta kepada Tuhan Yesus untuk memberikannya air hidup. Luar biasa ya Tuhan itu. Jadi yang pasti adalah membuka diri, pengen tahu tentang siapa Tuhan Yesus. Ketika kita tidak membuka diri, atau orang yang baru mau mengenal, pengen tahu nih Alkitab Tuhan Yesus ini siapa, tapi tidak membuka diri, hanya membaca Alkitab sekedar sebagai data, buku cerita tentang orang baik. Nah, itu kita tidak akan pernah menemukan Yesus sebagai air hidup, Yesus sebagai sang terang. Kita tidak akan pernah ketemu itu kalau kita membaca Alkitab hanya sekedar kita menganggap buku Alkitab itu sebagai buku cerita, data tentang orang baik. Ini namanya Yesus ya. Nah, oke. Nah, sekarang buat pembandingnya, ini kan ada di Yohanes 4 ayat 6-10. Yesus tahu latar belakangnya si perempuan Samaria itu. Nah, tapi Tuhan Yesus juga tahu ketika ini ada perbandingan, ada peristiwa Abram sama Sarah. Disuruh keluar, Tuhan bilang, Allah bilang, keluar dari Ur Kasdim, tinggalin tuh keluarga-keluarganya. Pada dia umur 75 tahun. Sarah juga kalau nggak salah bedanya 10 tahun dari Sarah umurnya. Nah, Allah yang bilang sama Abraham bahwa dia akan menjadi perisai, berjanji akan memberi upah yang besar kalau Abraham mau mengikuti perkataan dia, keluar dari Ur Kasdim. Terus udah berjalan, tapi pada saat itu Allah juga berjanji akan menetapkan seorang anak kandung bagi Abraham. Tapi ya karena Abraham udah terlalu lama ya, udah tua, dan dia udah terbiasa hidup dengan lingkungannya, mungkin perkataan itu juga masih sulit diterimanya. Tapi dia belajar untuk memahami perkataan itu. Nah,
umur 75 akan sangat amat sulit memahami bahwa dia dan istrinya Sarah yang bedanya cuma 10 tahun sama-sama tua akan punya anak. Dan makanya di umur 99 tahun Allah tahu Abram mulai nggak ya gimana ya, udah nggak terlalu mengharapkan atau gimana ya. Nah, Abram hanya menetapkan hatinya harus taat kepada Allah. Jadi Allah kembali mengulang janjinya. Di sini kita lihat bahwa Allah punya rencana itu tetap ya solid gitu terus ya, dan mengulang janjinya lagi. Tetapi Abram itu tertawa dalam hatinya ketika Allah itu mengulang lagi janjinya ya. Kan dibilang di Kejadian 17:17 dibilang, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Jadi kan Allah bilang tahun depan Sarah akan melahirkan anak gitu ya. Jadi mungkin enggak gitu. Jadi Abraham tertawa dalam hatinya. Dan Sarah yang berumur 90 tahun melahirkan seorang anak. Jadi Abraham tertawa dalam hatinya. Tapi senang dapat perkataan firman Allah itu. Setelah kejadian itu, di Kejadian 17:17, Allah kembali menunjukkan dirinya lagi kepada Abram sama Sarah. Kali ini Allah menunjukkan bentuk fisiknya kepada Abram dan Sarah di Kejadian 18. Nah, waktu Allah menampakkan diri kepada Abraham dan Sarah, Abraham dan Sarah melihatnya Allah itu dalam rupa 3 orang pria yang menyatakan bahwa Sarah akan melahirkan tahun depan. Dan Sarah waktu itu mungkin umurnya 89 tahun, kan beda setahun kan, setahun lagi kan. Nah, jadi Sarah tertawa dalam hatinya kan. Makanya kenapa Sarah tertawa ini juga tidak bisa dipungkiri ya, memang bingung ya, sangat sulit memahami perkataan Allah gitu. Adapun Abram dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Abram umur 99 dan si Sarah umurnya 89 tahun. Jadi ya sangat mengerti gitu ya. Dan tapi mereka berdua, walaupun mereka tidak paham dengan apa yang Allah katakan, tetapi mereka iya saja, dan hanya di dalam hati mereka mau tetap taat, mereka mau tetap melakukan apa yang Allah perintahkan gitu ya. Jadi Sarah tertawa dalam hatinya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua gitu ya. Ini Kejadian 18, 11, 12. Jadi memang ini ada satu latar belakang kondisi yang hampir mirip ya sama si perempuan Samaria yang udah begitu lama bertahun-tahun kehidupannya dicap sebagai perempuan hebat. Terus juga Abram dan Sarah yang udah bertahun-tahun, bahkan udah tua banget, umur 99 dan 89, diberi janji bahwa mereka akan punya anak. Sarah akan melahirkan seorang anak. Dan itu memang sangat sulit ya. Tetapi inilah firman Tuhan. Alkitab menulis bahwa bukti bahwa sang terang yang selalu ada di kehidupan manusia. Walaupun manusianya sendiri itu tidak sempurna, masih harus bergumul berjuang untuk memahami perkataan janji-janji Allah itu. Sama seperti saya, Bapak Ibu, teman-teman juga saat ini. Walaupun saya juga saat ini membagikan kita materi belajar firman Alkitab bersama, ada bagian-bagian perkataan-perkataan yang masih saya nggak ngerti dan bagaimana itu bisa terjadi. Tapi Roh Kudus yang menolong saya, Bapak Ibu, kita akan dibukakan dan akan memahami bagaimana firman itu dapat
terkonfirmasi. Karena kan dikatakan setiap firman tidak akan perkataan Allah itu sia-sia, dia akan kembali dan melakukan secara sempurna apa yang diperintahkan. Itu firman Allah. Nah, ini saya bagi ada tahapan sang terang yang memasuki kehidupan manusia. Ini saya ambil di Yohanes 6 ya. Pertama itu kan kita kembali ke Yesus menunjukkan kuasa Allah yang ada dalam dirinya. Jadi setelah sekian lama orang-orang juga jadi masih bingung ya, mana Mesias. Terus Yesus sudah ada, sudah dalam tengah pelayanannya, tetapi juga karena orang Israel udah terbiasa dengan kehidupan sebagai orang yang tertindas tentara Roma ya, pemerintahan Roma ya. Jadi gimana ya, memang firman Tuhan itu menyenangkan hati, tetapi kenyataan kehidupan mereka itu gak happy gitu loh. Tapi mereka berusaha mengimaninya dan mereka berusaha taat sama perintah Tuhan. Dan suatu hari Tuhan Yesus memberikan demonstrasi, menunjukkan kuasa Allah yang ada di dalam dirinya. Dan di Yohanes 6 ini dari itu isinya 66 ayat, dibagilah 15 ayat pertama ketika Tuhan Yesus mendemonstrasikan, mempertunjukkan kuasa Allah yang kasih makan 5.000 orang ya. Karena kenapa orang-orang pada lapar, udah senang ikut Tuhan Yesus, mendengar firman-Nya, wah banyak ada mujizat-mujizat kesembuhan, itu orang-orang pada berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus ya. Dan Tuhan Yesus tahu mereka kelaparan ya, saking pengen lihat mujizat. Dan Tuhan Yesus tahu pertama kali yang dilakukan adalah memberi makan di 15 ayat pertama. Kemudian di selanjutnya setelah kegiatan-kegiatan itu 5 ayat berikutnya 16 sampai 21 Yesus menyendiri seperti biasa, dia berdoa, dan malam-malam murid-murid Tuhan Yesus ada di perahu, angin kencang. Ketika murid-murid tanya, ini mana ya Tuhan Yesus, mana ya Yesus ya, mana Yesus ya, terus tiba-tiba ada angin kencang, Tuhan Yesus datang mendatangi mereka. Jadi Tuhan Yesus jalan di atas air, mendatangi perahu. Juga yang lagi ada angin kencangnya. Itu mujizat yang kedua yang dilakukan. Yang itu yang bisa lihat cuma murid-murid. Tadi umum tentang makan. Ada levelannya ya. Terus di 3 ayat berikutnya, orang masih terus mencari Yesus, terus mencari mujizat kesembuhan, mujizat lainnya. Kan pasti murid-murid ini dengan cerita, iya Tuhan Yesus itu luar biasa, Tuhan Yesus itu hebat, ajaib gitu loh. Jadi makin tenar si Tuhan Yesus ini waktu itu ya, pelayanannya makin besar, banyak orang minta dibaptis, walaupun bukan Tuhan Yesus yang melakukannya, murid-murid Tuhan Yesus itu. Terus selanjutnya di ayat-ayat berikutnya yang pas ayat 25 sampai 59, Yesus baru ngomong intinya, dia ngasih ingetin orang-orang. Yesus adalah roti hidup. Semua perkataannya adalah perkataan Allah yang harus dikerjakan. Kalau orang mau selamat, harus menerima perkataan Tuhan Yesus, menerima Yesus, dan mentaati Yesus sebagai Allah. Dia adalah perkataan Allah, roti hidup bagi manusia yang melakukannya. Di situ orang-orang mulai jadi bingung gitu. Aduh, kok dia bisa? Orang-orang tuh bingung gitu. Mereka melihat secara physically orang-orang dengan tubuh Tuhan Yesus ini appearance-nya, tampilannya seperti mereka kan orang-orang biasa gitu ya, manusia biasa, nggak keren, nggak hebat, mungkin berotot atau kayak Superman yang ada yang bisa terbang gitu ya. Tapi memang itu biasa-biasa saja semuanya. Tetapi memang Tuhan Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Tapi ketika
Yesus sampai ke dalam satu statement, akulah roti hidup. Perkataan Allah, perintah Allah harus dikerjakan. Nah, orang menjadi sulit mengerti gitu. Dan di 6 ayat berikutnya orang-orang mulai atau ya meninggalkan Tuhan Yesus, udah nggak percaya lagi, bingung ya. Tapi senang nama mujizatnya. Murid-murid juga demikian. Nah, itu pun yang terjadi pada kita. Ada tahapan-tahapan ketika kita pernah baca firman, tahu firman, lalu kita mulai mau mengaplikasikan Yesus sebagai roti hidupnya. Ini pertanyaannya, di mana posisi saya? Yang kedua adalah Yesus adalah roti hidup. Apakah saya percaya? Ini juga adalah pertanyaan yang saya ajukan kepada diri saya sendiri. Pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman dan Bapak Ibu. Ada levelan pertama tadi di Yohanes 6 tadi kita berbaca. Yesus mengadakan mujizat untuk kebutuhan fisik manusia. Orang-orang pada datang tadi kan, kesehatan dan segala macamnya. Orang cari itu semua. Dan itu sangat berguna. Orang-orang mudah mengerti untuk hal itu. Yang kedua, Yesus masuk ke dalam statement tadi, masih ingat kan tentang Yohanes 6. Yesus mau memberi makan roti yang kekal buat orang-orang, buat Bapak Ibu, teman-teman saya juga. Yang kekal yang tidak dapat binasa. Dari Yesus, anak manusia yang telah mendapat materai Allah, Roh Kudus Allah ada dalam Tuhan Yesus. Nah, orang hanya baru mau makan roti yang biasa ya, untuk kebutuhan fisik, untuk hidup gitu saat ini. Tapi Yesus mau kasih kita makan roti yang kekal. Roti saat ini juga roti yang akan datang semuanya. Nah, sampai pada saat ini maka Tuhan Yesus bilang, nih ada kita, ini ada firman Allah, ini ada Roh Kudus. Apakah bagaimana caranya supaya kita tetap ada di dalam menyatu di dalam Tuhan Yesus itu ya. Di level ketiga tadi, yang orang-orang yang Tuhan Yesus mulai masuk dalam satu statement, tiap orang yang percaya perkataan Yesus artinya Yesus sudah makan roti kekal dan mereka sudah lapar dan tidak haus lagi. Jadi ketika orang-orang meninggalkan Yesus itu ada di level 2. Sekarang kita mau masuk ke level 3. Level 4-nya menerima keselamatan dari Allah. Setelah kita menyatu, kita menerima keselamatan hidup kita saat ini dan hidup kita di masa depan setelah kita meninggal ya. Nah, oke, ini saya bingung. Nah, waktu itu Tuhan di level 3 ini ada slide yang saya mesti buka. Oke. Ini ya. Oke, ya. Kita masuk ke yang ini dulu. Di mana posisi saya berada? L1, L2, L3. Oke. Sang terang ada di dalam kehidupan orang percaya. Jadi kalau kita tadi udah percaya di L4 bahwa kita menerima keselamatan dari Allah, kalau kita tahu firman Tuhan itu sangat berguna bagi kita akan masuk kepada ini, sang terang yang ada dalam kehidupan orang percaya. Jadi ingat, pertama ketika sang terang itu ada dalam kehidupan percaya, kita mendapatkan pengampunan dan perkenanan Allah.
Tadi dalam contoh saya yang pertama adalah ketika Abraham dan Sarah tertawa dalam hatinya ketika Allah bilang, oh kamu setahun lagi mau punya anak. Mereka tertawa dalam hatinya. Tapi Allah tahu kenapa mereka tertawa, dan Allah tidak menghukum mereka. Kemudian kita juga tadi saya bawa ke teman-teman tentang perempuan Samaria yang juga nggak percaya perkataan Yesus gitu. Masa kamu orang Yahudi mau minta air sama aku, kan nggak percaya, dia langsung digituin Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan Yesus tuh baik banget, dia merangkul. Tuhan Yesus tetap berusaha meyakinkannya. Tuhan Yesus tuh tahu siapa itu perempuan Samaria. Bahkan sebenarnya, dan saya percaya Tuhan Yesus itu sudah membuat rencana mau ketemu si perempuan Samaria ini. Karena kan udah terbiasa si perempuan Samaria itu datang jam 12 di umur Yakub. Kemudian ada ketiga adalah Saulus yang mendapat lawatan Allah. Teman-teman ingat ya, Saulus itu dulu jahat banget, dia yang ikut setuju untuk Stefanus dilempari batu. Bahkan dia udah minta surat buat pengesahan nih, izin mau jahatin orang-orang percaya, orang-orang pengikut Tuhan Yesus di Kisah 9 ayat 4. Tapi kemudian Allah memanggil Tuhan Yesus menangkap si Saulus, berjumpa, ngomong sama si Saulus sampai dia jadi bingung ya, luar biasa. Ada banyak hal Allah, Tuhan Yesus itu memberikan kesempatan kepada kita. Dan yang kedua, tadi mendapatkan pengampunan dan perkenanan, mendapatkan janji. Ini juga yang dirasakan, dialami Sarah dan Abraham. Pengampunan, perkenanan Allah, walaupun mereka mendengar perkataan Allah sambil tertawa dalam hatinya. Tapi di Kejadian 21, 1 tahun kemudian adalah benar. Ishak lahir, Abraham dan Sarah mendapatkan Ishak. Kemudian perempuan Samaria sungguh-sungguh mendapat air hidup dari Yesus di Yohanes 4 ayat 10. Air hidup, air yang memberikan si perempuan Samaria itu enggak hidup rendah diri lagi, ya percaya diri. Bahkan dia berani panggil halo, itu ada Tuhan Yesus, itu Kristus, dia bilang. Nanti teman-teman bisa baca di Yohanes 4 ya. Dan Saulus tadi juga yang jahat itu banget, ketika ketemu Tuhan Yesus dia menjadi buta, silok kan matanya, terus Tuhan Yesus memulihkan matanya, dia bisa melihat lagi, dan dia malah dapat kepenuhan Roh Kudus, dan dia namanya diganti menjadi Paulus, menjadi murid Yesus. Walaupun Yesusnya udah naik ke surga gitu ya. Kisah 9 ayat 17. Yang ketiga, nah tadi mendapatkan pengampunan, perkenanan, mendapatkan janji. Terakhir, mendapatkan kemenangan dan keberhasilan. Ini yang terjadi. Jadi Abraham itu dari Ishak, walaupun cuma Ishak satu, dia sungguh-sungguh menjadi bapak bangsa-bangsa. Ada 12 bangsa besar lahir dari keturunan Ishak. Bagaimana dengan Ismail yang dari Hagar? Itu pun juga ada 12 bangsa besar. Sungguh-sungguh Abraham menjadi bapak bangsa-bangsa seluruh. Ini bapak bangsa-bangsa. Lalu bagaimana tadi kan perempuan Samaria mendapatkan kemenangan dan keberhasilan. Dia menjadi pemberita dan saksi bagi Yesus. Dan pastinya perempuan Samaria tidak lagi menjadi wanita hebat, tanda kutip ya. Dia menjadi wanita-wanita yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan kemudian Paulus yang menjadi rasul, dia sangat produktif menulis Alkitab. Kita bisa baca ada Korintus, ada Efesus, ada Roma, terus ada Titus, ada ada banyak yang lain, Timotius, dan banyak banget. Itu Alkitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan dari Paulus juga ada banyak jiwa dimenangkan di area di Asia Kecil. Orang Yunani ya, seorang di Asia Kecil ya, ada orang-orang Kreta ya, orang-orang Yunani pastinya. Lalu di sana juga ada orang-orang yang
Ya sekarang Yunani itu di sana ada Turki dan masih ada orang-orang yang masih berdoa kepada Tuhan Yesus dan percaya, walaupun dikatakan tidak boleh ya gitu, tapi ada. Oke, kesimpulannya sang terang. Jadi Alkitab itu menyatakan jelas sang terang itu siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah perkataannya yang menjadi manusia. Dan sang terang ini sungguh memberikan kehidupan bagi manusia yang hidup dalam kegelapan ini. Sang terang seperti yang kita udah terima, Bapak Ibu udah terima Tuhan Yesus, kami percaya, dan dia menerangi kehidupan kita sehingga kita bisa memilih, memutuskan hal-hal mana yang menyenangkan hati Bapak. Setiap orang percaya harus menjadi satu dengan sang terang. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu sudah dibaptis. Puji Tuhan Bapak Ibu suka baca Alkitab. Puji Tuhan kalau suka berdoa, beribadah dan lain sebagainya. Tapi itu terus kita harus kerjakan dengan disiplin, ya, dengan kerendahan hati, ketulusan hati, dan ya kalau kita saat ini memang kesulitan untuk memahami ya perkataan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan memelihara kehidupan kita, padahal di tengah yang kita hadapi adalah kesulitan ekonomi yang amat parah, percayalah itu Tuhan Yesus ajaib. Dia akan membuka jalan demi jalan ya. Dan buat depan kita akan masuk ke dalam sesi hidup yang baru. Nah, ini adalah materi-materi sebelumnya yang kita pelajari. Kita akan kembali kepada pertemuan teman depan. Jangan berdoa, Bapak yang Maha Baik, terima kasih aku telah selesai memberikan kebenaran firman. Kiranya firman Tuhan, pernyataan Tuhan, pertolongan Tuhan boleh meraih, boleh menangkap, boleh masuk di dalam hati dan pikiran ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semuanya. Di dalam nama Yesus kami mau bersukacita. Lalu boleh mengalami kemenangan, keberhasilan dalam nama. Haleluya, haleluya, amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Sampai hari Jumat mendatang. Salam.